Sambil menunggu, kita bisa minta tolong dituliskan terlebih dahulu di kolom komentar kira-kira kesulitan apa selama menulis di nabung naskah ini. Pasti udah pada menulis ya. Nah, coba di spill kira-kira kesulitannya apa saja yang sudah dialami. Gitu ya, kita sambil nunggu yang lain dulu. Terima kasih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya coba pakai komputer saya ini bisa nggak ini? Saya kan maunya pakai komputer supaya bisa besar gitu. Hmm, bentar. Halo, saya mau alihkan dari HP saya ke komputer. Mudah-mudahan bisa ini. Ya, Ya, boleh. Baik. Boleh, silakan Kak. Boleh. Gambar bunda apa? Selama linknya masih ada, bisa keluar dulu. Enggak, mana gambar Mungkin bunda? nanti Ini. masuk kembali. Hah? Hah? Kelihatan. Ini kerja dulu. Up. Betul. Wah, ya selak. Di sini. Hmm? halo admin. Halo. Halo ya, saya Frans Tantri Dharma. Iya, Pak. Ya, Perkenalkan, saya Hanafi, Pak. oh ya, oke Hanafi. Iya, iya, Sama-sama kita ya, baru pertama ini ya. iya, baru pertama. Oh Ini ya, ya. saya kesulitan ini untuk membuat judul tulisan ini. Ini saya kan punya beberapa artikel yang telah saya sering kirim ke media sosial, gitu kan. Cuman kalau dijadikan buku, kira-kira judul yang pas untuk beberapa artikel itu yang saya masih bingung ini. Ya, mesti tanyakan sama itu tadi ya. Iya, Siapa ya? Desti. iya, iya. Ya. Saya juga seperti kamu sedang sedang menulis. Ya, ya. Kamu kamu tentang apa, Hanafi? Kalau saya ya pendidikan, adanya soalnya kan saya ya tenaga pengajar lah, itu banyak menulis tentang masalah isu-isu pendidikan gitu. Dan juga sering mengikuti berbagai informasi tentang politik lah, ya masalah demokrasi saat ini lah gitu, Pak. Oh, ya, ya, ya. Ya sering-sering juga baca-baca buku-buku yang sekarang Oh, itu ya. isu-isu. Ya, Hmm. sudah mulai belum? Iya, sudah ada dan sering saya kadang kirim ke Time News atau ke Populer itu, katanya ya itu surat-surat kabar kadang.
dimuat itu. Rencananya mau dibukukan gitu, kalau bisa. Cuman juga saya kan di pulau itu. Di pulau ini kan kesulitan definisi juga. Untuk keberpustakaan daerah kayaknya harus nyebrang, ya harus referensi Sudah lagi. sudah pernah bikin antologi? Antologi ya sudah sekarang ke-5. Oh ya, sudah Antologinya. pengalaman kalau begitu. Iya, ke-5. Dan bahkan saya pernah juga nulis biografi, itu ada biografi dan cerita-cerita sudah jadi buku, sudah di SBN, sudah resmi itu. Oh iya ya. Cuman sekarang rencananya mau bukukan artikel ini yang saya tulis dari tahun berapa itu. Kesulitannya untuk judulnya yang soalnya saya lihat Oh. itu karena judul harus menarik gitu, Pak. Judul harus, Ya, kalau ya, nggak ya. menarik kan kurang minat orang membaca kalau udah judulnya. Tapi kalau judulnya Ya, ini ya. yang saya bingung. Betul sekali. Biasanya memang terkendala di judul ya, karena merasa judulnya kurang oke, terus Iya. jadi itu ya, ragu untuk melanjutkan, gitu Kak. Iya, saya sering bikin judul-judulnya kayak kurang pas dengan fenomena saat ini gitu. Gitu. Ya kan? Siap-siap. Ya, nanti kita bahas bersama ya, kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin siapa tahu peserta ada yang punya solusi gitu ya. Iya. Baik. Oke, karena sudah 7.16 ini mari kita mulai saja ya. Mungkin nanti yang belum Iya. hadir bisa menyusul. Baik, selamat malam semuanya. Teman-teman, sehat? Bagaimana Selamat kabarnya? malam. Alhamdulillah Ya, baik. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Salam. Puji Tuhan. Salam kenal Keren. semuanya. Salam kenal juga, Kak. Wah, Ya. semuanya senior, saya jadi sungkan. Senior apa tua, Kak? Saya juga tua. Cuman Saya juga umurnya tua. cuman apa ya? Kalau pengalamannya kalau masa admin ini. Saya juga minim sekali pengalaman. Sama, kita sama-sama belajar ya. Iya. Yang tua Baik. ini juga nggak Bagus berhenti-berhentinya itu. belajar. Bagus Nggak itu. pinter-pinter. Kalau sudah berusia tapi tetap mau menulis itu nilai tambah ya, Iya, Kak. Baik. Berbagi pengalaman ya. Halo. Baik. Mohon maaf sebelumnya saya panggil Kak saja ya, biar tetap terasa muda, begitu ya. Iya, Siap. dengan senang hati. Baik. Siap. Baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sesi sharing pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kemarin harusnya hari Minggu ya, teman-teman. Tapi karena kebetulan saya ada masalah kesehatan, jadi tidak bisa hadir pada hari Minggu itu, jadi diganti pada hari ini. Begitu. Semoga teman-teman juga sehat ya. Amin. Amin. Iya, jadi sesuai dengan diskusi pada malam hari ini, kita akan membahas tentang ruang diskusi tentang bagaimana dari ide buntu, nabung naskah ya, maksud saya buku solo ya, jadi bikin satu buku utuh. Baik. Nah, itu pasti kendalanya lebih banyak daripada hanya sekedar antologi, gitu ya. Pasti banyak sekali kendalanya, gitu. Oke, karena tema hari ini adalah ruang diskusi, maka sesi ini adalah sesi diskusi. Kita akan berbagi kesulitan. Nah, kita akan berbagi kesulitan bersama dan kita akan mencari solusinya juga bersama. Siapa tahu kesulitan dari kakak ini bisa diselesaikan oleh
teman yang lain begitu. Jadi kita kayak ya udah kayak sharing aja ya, kita berbagi sama-sama belajar hari ini begitu ya. Baik, sebelumnya Iya. saya juga mohon maaf ya kalau misalkan internetnya agak tidak stabil karena kebetulan cuaca di Jogja ini agak hujan gitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ngadet ya, teman-teman. Gitu. Saya Iya, perkenalkan siap. dulu, perkenalkan saya Desti Aisyah, saya adalah salah satu editor di Nabung Naskah, jadi teman-teman yang sudah mengumpulkan, nah naskahnya saya yang mengedit, gitu ya teman-teman. Baik, beberapa pertanyaan sudah masuk kemarin ya, cukup banyak gitu ya, makanya kemarin sekitar 20-an kalau nggak salah ya. Jadi saya akan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, begitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menambahkan, memberi masukan, atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa nanti kita bisa itu ya, bisa ditambahkan gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Hmm, Oke, ya. Jadi ini nanti beberapa pertanyaan. Ini adalah kumpulan beberapa pertanyaan yang bisa dibahas pada malam hari ini. Jadi yang Iya, ngadat suaranya. Suaranya. Ada. Mental, Mak. Keluar, gak ada sinyal. Bu Desinya nggak ada di layar. ya mohon maaf, saya sepertinya terusir karena internet koneksinya. Saya share kembali ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan pertama yang masuk yang ingin saya bahas adalah ada yang menanyakan kapan waktu yang tepat untuk menulis. Nah, bagaimana tuh? Sebenarnya, kalau misalkan boleh jujur ya, teman-teman ya, waktu yang tepat untuk menulis itu tidak ada, teman-teman ya. Jadi tidak ada waktu yang sempurna untuk menulis, gitu. Jadi, waktu yang tepat untuk menulis tentu saja adalah waktu yang kita sisihkan, benar-benar kita sengaja adain untuk menulis gitu. Sengaja ada untuk kita pakai menulis. Nah, itulah waktu yang terbaik saat menulis begitu. Jadi kalau misalkan kita nunggu waktu yang sempurna, waktu yang bagus ya, waktu yang tepat ya tentu saja tidak ada gitu ya. Jadi itu tergantung pada bagaimana kita menyisihkan dan memprioritaskan waktu kita untuk menulis gitu. Itu yang terbaik gitu. Saya membaginya menjadi dua jenis waktu di sini. Jadi ada waktu ideal dan juga ada waktu nyata. Waktu ideal itu maksudnya adalah waktu di mana kita ada di kondisi yang terbaik gitu. Maksudnya adalah di mana waktu itu adalah waktu kita sama sekali tidak terdistraksi apapun. Kita merasa rileks di waktu itu, kita tenang, energi kita juga utuh gitu ya. Pokoknya kita nggak terganggu apapun. Nah, itu digunakan untuk menulis begitu. Dan tiap orang pasti punya kondisi waktu yang beda-beda gitu. Kondisi terbaik mereka beda-beda. Seperti saya, kalau misalkan saya, waktu terbaik saya itu adalah saat malam hari. Kenapa? Karena ketika di malam hari itu
anak-anak udah pada tidur, itu sudah jelas ya, anak-anak sudah tidur, pekerjaan rumah sudah selesai ya, lalu kondisinya juga tenang gitu ya, paling juga ditemenin jangkrik sedikit gitu ya, itu semakin menambah romantisasi malam hari gitu kan. Nah, saya kondisinya di situ. Tapi kadang ada juga yang ternyata kondisi terbaiknya itu di pagi hari. Jadi setelah bangun tidur, energinya kan semakin ini ya, energinya masih baru gitu ya, pikirannya juga masih baik, masih fresh gitu ya. Nah, itu dipakai untuk menulis gitu. Sama seperti suami saya. Suami saya juga seperti itu. Waktu terbaiknya itu justru pagi hari. Jadi kalau disuruh nulis di pagi hari, itu pasti bakalan keluar banget itu apa ide-idenya. Tapi kalau dibalik misalkan disuruh nulis di malam hari, beliau tidak bisa ya karena itu tadi karena kondisinya sudah capek ya bagi dia. Sedangkan saya kalau malam hari disuruh nulis, wah pasti langsung idenya muncul semuanya gitu. Jadi itu untuk waktu ideal gitu. Lalu kemudian untuk yang waktu nyata itu maksudnya adalah waktu yang memang benar-benar tersedia. Jadi kita memang menargetkan waktu itu untuk menulis begitu. Jadi namanya ditargetkan berarti kita sudah selalu melakukan itu rutin gitu ya. Jadi tidak ada yang terlewat. Jadi di hari-hari berikutnya pun waktunya juga sama di situ. Biasanya mungkin ditarget pada saat 20 menit sebelum tidur. Nah, jadwalnya juga selalu seperti itu. Jadi 20 menit sebelum tidur malam nulis dulu ya baru terus tidur. Nah, gitu. Itu dilanjut begitu terus rutin. Nah, itu namanya waktu nyata. Jadi waktu yang benar-benar tersedia untuk menulis. Gitu. Jadi kalau misalkan nunggu sempurna, nunggu waktu yang tepat, sepertinya tidak akan bisa menulis malahan. Ya, gitu. Nah, ini untuk teknik sederhananya. Biasanya untuk yang pasti jadwalnya padat ya, pasti sambil kerja mungkin ya atau sambil ngurus urusan rumah tangga. Nah, itu bisa dengan seperti ini. Tekniknya adalah bisa dengan kita menyisihkan waktu khusus untuk menulis. Seperti tadi, tetap kita targetkan gitu. Target waktu itu tidak harus lama ya, misalkan hanya 5 menit, 10 menit gitu ya. Biasanya 20 menit. 20 menit itu kita udah bisa dapat berapa satu paragraf lah minimal. Gitu ya. Itu 20 menit gitu ya. Nah, kita targetkan untuk menulisnya. Kita memang sengaja untuk menyisihkan, memprioritaskan waktu itu untuk menulis. Lalu kemudian bisa dengan memanfaatkan waktu luang. Ya, biasanya yang mungkin kerja ya ada selalu menit lagi mau masuk ya mau kerja lagi. Coba bisa tuh nulis satu kalimat bisa mungkin cuma mungkin 2 kalimat atau mungkin bahkan 3 baris. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi kita memanfaatkan waktu yang kita benar-benar bisa untuk nulis gitu. Nah, kemudian jangan lupa bahwa menulis itu tidak harus panjang, teman-teman ya. Pendek itu tidak apa. Nah, itu kalau dia mau nulis ya harus teman Mbak Desti nge-freeze. tidak. Jadi misalkan saya maaf masih nge-freeze. Bagaimana sekarang aman? Bisa dilanjutkan? Sih. Oh, masih. Iya, ini internetnya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Maklum. Bagaimana sekarang masih nge-freeze? Udah aman Mbak Desti? Nah, iya, ini baru naik lagi sinyalnya. Baik. Naik turun terus Mas. Oke, bisa dilanjutkan nggak ya ini? Masih nge-freeze? Sudah aman Mbak, monggo Oh, silakan sudah. lanjut. Baik. Baik, terima kasih ya Kak atas informasinya. Memang naik turun ini sinyalnya soalnya.
Oke, gitu. Jadi ketika menulis tidak perlu panjang, asalkan konsisten. Itu lebih baik daripada kita bikin panjang, tapi kadang nulis, kadang enggak, besok besok nulis, terus sebulan lagi baru nulis. Nah, seperti itu. Itu lebih baik pendek ya daripada panjang tapi enggak pernah nulis lagi gitu. Kemudian tidak harus urut. Nah, maksudnya ini tidak harus urut itu. Jadi misalkan setelah kita bikin bab pertama gitu ya, oh ternyata saya eh, lagi stuck nih, nggak bisa ngelanjutin bab pertama. Boleh misalkan ternyata ada pikiran, oh kayaknya coba deh bikin bab 3. Ah, boleh seperti itu. Boleh, jadi tidak harus urut. Nanti kan kalau misalkan sudah selesai semuanya, baru diurutkan. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa. Karena memang itu kan sesuai kondisi kita ya. Kita kan masih nulis ini ceritanya, bukan mau menyelesaikan langsung gitu. Tidak apa-apa. Tidak harus urut asalkan menulis. Pokoknya tujuannya kita tidak berhenti menulis begitu. Kemudian selanjutnya adalah tulis semuanya tanpa mengedit. Nah, ini juga harus jadi catatan ya teman-teman. Jangan merasa bahwa tulisan kita selalu jelek. Enggak. Jadi, kalau misalkan sekiranya kita sedang menulis, sebaiknya tulis dulu semuanya sampai selesai. Jadi tidak perlu mengedit dulu. Misalkan ternyata kalimat ini kok kayaknya lagi ngetik kok nggak enak, kok kayaknya jelek gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Tulis dulu semuanya. Nanti setelah selesai sampai di akhir, baru kita re-editing. Jadi kita edit kembali. Nah, bagian situlah baru kita mulai mengeluarkan perfeksionismenya kita gitu. Jadi kita mulai mengedit, kita tulis dulu semuanya, lalu kita edit begitu. Kalau misalkan kita terlalu banyak mengeditnya, takutnya kita tulis terus ngedit, takutnya nggak selesai-selesai, bahkan nanti mungkin bisa terhenti tengah jalan gitu ya teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir jelas tentu kita harus perbanyak membaca dan juga observasi sekitar begitu. Jadi ketika kita tidak menulis di waktu-waktu kita tidak menulis, mungkin bisa dengan menambah bacaan kita, mulai mengobservasi sekitar kita yang sekiranya sesuai dengan tema naskah kita gitu ya. Karena biar kita bisa dapat sudut pandang baru gitu. Seperti itu. Itu teknik sederhananya seperti itu kira-kira. Oke. Oke, untuk masalah waktu ini kira-kira apakah ada yang mau menambahkan mungkin atau mungkin ada kendala, masih ada kendala di soal waktu ini teman-teman? Pasti banyak ya, apalagi kayaknya pada banyak yang pekerja ini ya. Iya, Mbak. Betul. Semuanya. Ngurus apa lagi? Ngurus keluarga. Ah, iya, betul sekali seperti itu. Kak Hanafi, sudah mulai, sepertinya tadi saya dengar sudah banyak karyanya ya. Nah, membagi waktunya bagaimana itu, kira-kira? Ya, kalau saya itu kan pakai waktu apa ya yang ideal itu. Artinya Oh, berarti ini ya, eh, kondisi terbaiknya ya. menggunakan iya berbagai pada Mm-mm, biasanya mm-mm. saya baca dulu pagi sebelum Ya. salat subuh, setelah salat subuh baca kemudian sambil ya coret-coret lah gitu itu biasanya. Kalau setelah itu kan ya Hmm, kerja apalagi malam ini ya, kayak capek betul. dan sebagainya. Memang saya lebih mengondisikan pagi hari itu kalau saya Ya, secara pagi pribadi. hari ya. Ya Mm, kalau mm, mm, mm. pribadi saya. Karena mungkin malamnya istirahat gitu ya. Sudah Oke. capek udah. Terus kalau misalkan nulis, kalau boleh tahu ketika menulis, menulisnya biasanya buku ya. Kalau menulis buku gitu, kira-kira nulisnya langsung per bab atau dicicil, Ya kalau saya Kak? dicicil, Mbak. Dicicil, ini kan tergantung Dicicil. dengan isu-isu Mm-mm. yang mungkin apa saat ini sedikit-sedikit dari beberapa referensi juga bisa nampak kalau ada buku kan saya kesulitannya masalah referensi ini ya soalnya kan ke perpus agak jauh kalau saya pribadi kan saya di Ya. kepulauan gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus biasanya kalau mau nyari apa, kalau untuk dapat referensinya biasanya dapatnya dari mana? Kalau secara Ya, buku fisik sulit ya. iya ini apa kadang pinjam ke teman, kadang-kadang beli online Hmm, ini pinjam ke teman yang punya punya buku ya. saya pinjam. Bahkan juga ya di sekolahan, perpus sekolahan saya gunakan itu. Ya.
Sudah pernah coba ini apa kayak perpustakaan online-nya itu? Sudah Belum. belum? Biasanya itu bisa Kalau paling gampang itu Google Scholar kalau sudah pernah pakai Google Google belum Scholar belum. scholar.google.com itu Hmm. biasanya banyak banyak referensi yang kadang juga bisa bisa free, kadang ada yang bisa gratis ya, jadi full buku, ada juga yang hanya beberapa gitu. Scholar.google.com Scholar itu dulu Google.com. ya saya tulis ya. Oke. Itu dulu saya kampus dulu waktu itu kan belum ada AI, jadi pakainya itu referensi-referensinya seperti itu. Bisa coba dipakai atau kayaknya ada perpustakaan online ya yang bisa diakses itu kayak seingat saya ada Perpusnas ya. Kalau nggak salah, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu, mungkin tahu yang perpustakaan online itu. Saya lupa juga itu yang websitenya namanya. Seingat saya ada itu. Coba di googling aja. Iya, Iya. iya. Baik, oke. Terima kasih ya Kak Hanafi ya. Jangan Iya. jangan capek menulis, jangan bosan menulis ya Kak Hanafi. Insya Allah tetap konsisten nih. Ya. Baik, oke. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimana mencari ide. Nah, ini yang banyak ditanyakan gitu. Kira-kira ide itu bagaimana sih biar kita bisa mencari idenya itu bagaimana? Sebenarnya kalau cari eh, sebenarnya ide itu apa namanya mangga yang jatuh. Nah, itu aja bisa bisa jadi. Nah, begitu. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan ide. Nah, saya membagi beberapa hal yang biasanya ide didapatkan gitu saat menulis. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Kenapa pengalaman pribadi? Karena ini adalah ide yang paling gampang kita buat karya gitu ya. Pasti banyak yang mungkin sudah bikin cerita-cerita yang berdasarkan pengalaman pribadi. Ya karena emosinya masih terasa gitu ya, emosinya masih kerasa, kita masih ingat kronologinya, mungkin hal-hal lucu yang mungkin masih terngiang itu masih bisa kita tulis gitu. Jadi dari pengalaman pribadi bisa dijadikan ide menulis seperti itu. Lalu kemudian bisa juga dengan mengamati sekitar, jadi mengobservasi sekitar kita, entah mungkin hewan yang lagi berantem, atau mungkin tetangga yang mungkin sedang pergi ke pasar. Nah, itu tetap bisa dijadikan ide gitu. Nah, kemudian ada lagi dengan pertanyaan pengandaian, what if? Mungkin ini bisa seperti imajinasi kita. Jadi kayak andaikan gimana ya rasanya kalau aku bisa terbang. Nah, tuh. Terus eh, bagaimana apa ya rasanya kalau misalkan saya bisa keliling dunia tapi gratis. Nah, itu coba seperti itu. Jadi menggunakan pertanyaan pengandaian itu bisa memunculkan ide menulis kita. Gitu. Lalu kemudian ini paling gampang juga membaca dan menonton gitu. Jadi dengan kita lebih sering membaca, kita lebih sering menonton, apalagi membaca karya-karya yang sudah terkenal ya, itu bisa menambah wawasan baru kita, wawasan yang mendukung eh, naskah kita begitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ide itu bukan ditunggu, kita tidak menunggu ide datang sendiri, tetapi melainkan kita menggunakan ide-ide di sekitar kita dan kita mengolah dan membangunnya menjadi sebuah karya. Gitu, teman-teman ya. Jadi semua ide itu bisa dipakai gitu. Kalau idenya sudah ada, nah ini adalah cara menangkapnya. Cara menangkap ide agar terus mengalir gitu. Jadi bukan cuma sekedar di kepala, tapi juga bisa menjadi sebuah karya.
gitu. Yang pertama adalah tulis apapun ide yang ada di kepala kita. Itu. Jadi kita tulis dulu, jangan cuma taruh kepala, pasti besoknya lupa. Gitu. Jadi tulis apapun yang ada, kita buat kita buat listnya. Jadi kita buat daftar-daftar ide yang sudah kita tulis gitu. Kalau sudah dibikin daftar-daftarnya, daftar ide itu, nanti kan kita bisa milih tuh mana yang sekiranya cocok untuk kita buat naskah, yang sekiranya emosinya paling kena untuk kita jadikan naskah gitu. Nah, lalu kemudian perbanyak latihan menulis. Ini adalah menulis gitu. Kemudian setelah kita perbanyak latihan menulis, jadi kita harus tetap melatih diri kita menulis ya. Tidak harus satu paragraf utuh. Kita bisa dengan hanya bikin satu kalimat saja, satu dua kalimat itu sudah termasuk latihan menulis teman-teman. Jadi supaya ketika ada ide kita bisa langsung membangun narasinya seperti itu, membiasakan diri saja. Lalu kemudian selanjutnya biasakan untuk selalu baca, mendengarkan, dan juga mengamati sekitar. Kenapa? Dengan cara ini kita bisa lebih peka gitu. Kita bisa mengobservasi, kita bisa mendapatkan ide-ide baru gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan sudut pandang dari apa yang sudah kita amati begitu. Lalu kemudian jika ide itu sudah mulai kita tulis, kalau sekiranya kalau sekiranya sudah lelah, boleh kita berhenti dulu sebentar. Kita boleh ambil jeda, kita boleh menyegarkan pikiran kita, karena menulis membutuhkan pikiran yang waras ya, ibarat seperti itu. Jadi kita butuh tenaga yang tidak hanya tenaga sisa gitu loh. Ya, jadi berhenti dulu boleh, tidak harus berbulan-bulan, boleh 1 jam atau mungkin 15 menit, 20 menit itu bisa dipakai untuk berhenti sebentar untuk istirahat, mau minum dulu mungkin, rebahan dulu, cari udara segar, boleh seperti itu ya. Tapi harus berhenti jika sekiranya isi kepala sudah mau meledak gitu ya. Lalu yang terakhir buat kerangka naskah. Nah, ini yang kadang-kadang suka di-skip. Saya juga sih. Saya kalau nulis lebih suka spontan sebenarnya. Nah, makanya banyak kendala yang terjadi kalau spontan. Nah, kerangka naskah ini tidak diwajibkan ya teman-teman, tetapi sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kerangka naskah ini ibaratnya peta kita. Jadi peta kita mau jalan menuju tujuan utama kita menulis gitu. Entah mungkin mau menghibur, entah mungkin mau memberi informasi, atau mungkin mengajak orang gitu ya, yang non-fiksi, atau mungkin sekedar ingin memberikan pesan moral melalui fiksi ya, seperti itu. Jadi kayak petanya gitu. Jadi kita akan lurus terus, nggak akan belok kemana-mana. Kalaupun ternyata di tengah jalan kita kehilangan arah, nah kerangka naskah ini bisa membantu kita untuk balik lagi, ibaratnya kayak gitu. Ibarat kita lagi jalan ya, nah kita putar balik dulu, kita lihat, oh sepertinya saya berada di jalan yang salah. Nah nanti kita bisa di arah yang sama. Itu gunanya kerangka naskah, begitu. Cuma kadang lebih enak spontan, uhui gitu ya. Baik. Ini contohnya. Kalau sudah ada ide, nah ini adalah cara simpelnya untuk mengembangkan ide itu. Melalui apa? Pertanyaan. Pertanyaan 5W1H yang bisa dipakai ya. Tidak harus semuanya ya teman-teman, sesuai kebutuhan saja. Itu fiksi maupun non-fiksi bisa dikembangkan melalui pertanyaan gitu. Yang ide yang saya ambil itu adalah ibu yang lelah. Misalkan kita lagi melihat seorang ibu, atau jangan-jangan kita sendiri yang seorang ibu kelelahan gitu misalkan. Nah, pertanyaannya bisa dibangun seperti ini. Kira-kira mengapa?
Kira-kira mengapa ibu lelah? Apa yang bikin ibu kelelahan gitu? Lalu kira-kira siapa? Mungkin ada orang, ada karakter lain yang bikin ibu kelelahan. Nah, siapa kira-kira? Bisa mulai dari situ. Lalu sejak kapan? Sejak kapan ibu kelelahan? Nah, begitu. Lalu kira-kira apakah ada yang disembunyikan? Makanya ibu itu bisa sampai kelelahan seperti itu. Lalu luka ibu, apa luka ibu? Apakah ada luka di sana? Itu. Lalu bisa juga dengan apa yang paling ibu takuti jika ia jujur, gitu. Jujur pada lukanya misalkan. Nah, boleh seperti itu. Jadi ini masih bisa ditambahkan. Jadi sesuai kebutuhan saja. Apalagi kalau satu buku ya, apalagi halaman yang banyak pasti banyak yang dipertanyakan gitu. Nah, itu nanti untuk mengembangkan ide, membangun narasinya bisa melalui dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas atau mau menambahkan mungkin tentang ide ini. Dipersilahkan. Baik, mau saya lanjutkan ya kalau gitu ya. Oh iya, tadi ada pertanyaan soal judul ya, mumpung saya ingat. Untuk judul itu sebenarnya bisa dibuat melalui kejadian-kejadian adegan atau inti utama dari inti cerita inti utama dari naskah gitu. Jadi tidak harus langsung direct ya. Kalau non fiksi kan kebanyakan memang direct ya, langsung ya. Misalkan ini tentang kalau misalkan mau persuasi ya kita bikin semenarik mungkin supaya gimana caranya biar judul itu bisa mengajak orang seperti itu. Tapi untuk paling paling umumnya adalah kita ambil dari inti inti cerita atau inti utamanya, inti dari naskah itu apa. Dan kalau misalkan fiksi mungkin bisa diambil dari adegan yang mungkin adegan yang membekas itu. Misalkan teman saya itu pernah bikin cerita tentang istrinya yang meninggal karena kanker. Nah, itu ada kalimat di mana istrinya itu bikin sebuah tulisan yang bilang kayak 80 tahun bersamamu. Nah, seperti itu. 80 tahun judul gitu ya. Karena kan waktu di awal kan untuk membuka kan kita tidak langsung bahas 80 tahun bersamanya gitu kan. Pasti ada pengantarnya dulu kan. Nah, itu kan sudah langsung menarik gitu loh. Oh, kok lama banget nih 80 tahun. Nah, pasti bisa menarik eh, pembaca begitu. Jadi diambil dari reka adegan yang membekas atau mungkin dari inti cerita gitu. Inti dari naskah gitu ya. Gitu kira-kira untuk bikin judul. Dan jangan lupa untuk bikin judul jangan kepanjangan. Saya sarankan 3 sampai 7 kata. Gitu. Jadi kalau melebihi 7 kata direvisi. Ya, paling umum seperti itu. Kalau misalkan ternyata ada sub judulnya, boleh itu misalkan memang harus panjang. Bikin aja dulu yang utamanya. Biasanya kan kayak utamanya terus titik 2 ada subjudulnya begitu ya. Nah, itu boleh seperti itu gitu ya. Tapi disarankan lebih baik pendek, tidak lebih dari 7 kata. Karena itu tadi semakin panjang judul, semakin kurang menarik begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi tentang, nah, kalau sudah menulis kira-kira, lalu kemudian terjadi stuck di tengah menulis, gimana itu solusinya? Nah, maka sebenarnya stuck itu semua penulis itu pasti mengalaminya gitu. Apalagi kalau bikin satu buku tuh panjang sekali. Nah, mungkin memang karena mengalami ini gitu. Entah mungkin karena kehabisan ide, referensinya kurang, atau mungkin kecapean ya. Lalu banyak hal yang dilakukan. Jadi banyak banyak hal-hal yang mungkin lebih penting gitu. Jadi akhirnya mereka tidak lanjut menulis
Makanya itu sudah biasa, itu sudah wajar. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu sebab macetnya apa gitu. Jadi kira-kira macetnya karena apa? Kecapean kah? Referensinya kurang kah? Atau mungkin bingung mau melanjutkan. Nah, bingung mau melanjutkan kita mau ngebahas apa gitu. Nah, kita cari tahu dulu. Kalau capek ya monggo istirahat dulu, kita berhenti dulu, tidak menyentuh tulisan sama sekali. Kalau misalkan sekiranya referensi kurang, ayo kita cari lagi referensinya, kita bikin lagi, kita bangun melalui narasi itu, kita bikin argumen-argumennya seperti itu. Kalau misalkan stucknya karena kita kebingungan mau ngapain lagi, nah coba dibikin poin-poinnya dulu. Jadi kita bikin poin-poin kayak bikin kerangka naskah. Jadi dibikin poin-poinnya seperti poin-poin utamanya gitu. Nah, nanti siapa tahu dengan kita bikin poin-poin itu, siapa tahu kita bisa balik, oh kita bisa ada jalan menuju menuju ini, menuju tulisan kita gitu. Jadi kalau misalkan tidak pakai kerangka naskah, bisa dibuat dulu. Jadi hanya per poin-poin aja gitu ya. Mungkin teman-teman uh, saya kasih saya kasih contohnya sebentar, saya bersihkan dulu ya naskah. Nah, ini contohnya. Jadi cuma poin-poin aja, teman-teman. Jadi bukan semua dimasukin ditulis, enggak teman-teman. Jadi hanya diambil bagian poin utamanya gitu. Jadi inti inti dari tulisan, ide pokoknya seperti itu. Nanti kan kita bisa mengembangkannya melalui mungkin ditambahi transisi ya, transisi antar paragraf atau mungkin tambahi argumen. Ini kalau yang non fiksi gitu. Jadi ada pendahuluannya ini isinya gitu. Jadi untuk mengantarkan gitu. Lalu kemudian isinya ada penjelasannya tentang deskripsinya, lalu hasil penelitiannya, ada testimoni contoh nyata. Nah, kalau di non-fiksi harus ada ya, teman-teman ya, contohnya. Ini fungsinya adalah untuk memperkuat, eh, semakin memperkuat naskah kita, gitu gitu. Lalu penutupnya, nah ini ada penutupnya seperti mungkin saran, ajakan kita ke pembaca mungkin seperti itu, atau mungkin hanya sekedar rangkuman ya. Nah, boleh seperti itu. Lalu kemudian ini yang fiksi, ada yang nulis fiksi mungkin. Nah, ini seperti ini. Jadi hanya poin-poinnya saja, nggak usah di full semuanya begitu. Ada eksposisinya seperti ini, lalu rising action, munculnya konflik, lalu kemudian ada puncak konfliknya, setelah konfliknya muncul, puncaknya gitu. Kira-kira apa poin-poinnya? Ada penyelesaiannya, lalu akhir cerita. Nah, biasanya akhir cerita itu ada pesan-pesan tersirat yang mungkin disampaikan gitu, atau mungkin ada yang menggantung, itu juga ada, tapi kan setidaknya sudah nyampe ya maksud dari penulisnya seperti itu. Jadi ketika kita kehilangan arah waktu nulis, waktu kita stuck nulis, kita bingung mau ngapain, nah kerangka naskah itu bisa bantu kita ini gitu. Misalkan kita stucknya ada di sini, biasanya pendahuluan. Aduh, pendahuluan kok nggak selesai, kira-kira apa ya gitu. Oke lah, kita pindah, kita balik ngecek rangka naskah, oh ternyata sudah hampir isi. Oke, kira-kira mau dikasih transisi apa ya, kira-kira, atau mungkin ditambahi untuk penjelasannya, deskripsinya misalkan, oh writing terapi adalah gitu-gitu dan sebagainya. Nah, ini kerangka naskah itu fungsinya di sini gitu. Jadi dengan kita pakai kerangka naskah, stuck di tengah jalan itu kemungkinan minim gitu ya, seperti itu. Sudah, ini kalau nulis pada pakai kerangka naskah atau lebih ke spontan? Kira-kira pakai kerangka naskah atau Pakai tidak? kerangka, Kak. Lebih enak spontan. Pakai kerangka, Kak. Pakai kerangka.
Oh, pakai kerangka. Nah, Iya. itu kalau pakai kerangka. Nah, pasti kemungkinan untuk kehilangan arahnya kita bisa balik ya. Kita bisa ngelihat kerangka naskah kita. Betul. Keren Kak Anis. Tapi tetap aja Ya. Kak suka apa di tengah jalan itu Mm-mm. eh, suka kemana-mana gitu. Jadi Oh kadang-kadang ya. nambah tokoh yang Mm-mm. nggak kita tulis gitu. Pas di tengah-tengah itu Mm-mm. jadi bingung. Ini mau endingnya tuh kemana gitu. Kemudian maksudnya eh, Ah. terutama ini di nulis novel ya Kak gitu. Kalau nulis Ya. Mm-mm. non-fiksi saya kira apa ya lebih ke analisa saja gitu ya. Betul. Saya nih maksudnya Ah. saya yang punya kesulitan itu di non-fiksi nih gitu. Kebetulan mohon maaf nih Hmm. di setor kata ini di sebaris kata ini saya belum setor satu kalimat pun karena kejeda. Oh. Iya, karena ini kemungkinan juga saya mau ganti judul, saya sama mau ganti kerangka nih sepertinya gitu karena yang Oh itu gitu. tuh Kenapa kayak diganti Kak? pertama itu tuh karena tujuannya waktu lalu itu saya mau menyelesaikan naskah Kak. Menyelesaikan naskah dan itu Ya. pernah saya upload di platform lain walaupun belum Mm-mm. tuntas gitu. Jadi Hmm. nah saya juga Mm-mm. kan baru tahu ternyata ini ada setor naskah juga. Jadi saya khawatir bentrok gitu. Jadi kebetulan ada beberapa naskah saya Hmm. juga yang memang belum gitu ya, belum belum terbitkan gitu. Khususnya soal novel ini gitu. Nah, Oke. ada salah satu naskah saya Mm-mm. juga. Nah, kemungkinan ini yang mau mau saya buat gitu. Cuman ya itu Pak, Kak, apa namanya kendalanya Hmm. itu ketika kita nulis itu sudah tengah jalan, sudah asik nih, sudah seru Mm-mm. gitu kan Iya, konflik udah seru novel gitu ya. di bab 3. Tapi aku kok kesini ya gitu. Nah, sama seperti halnya yang ini juga gitu, yang apa, misalnya ketika ada kematian gitu Mm-mm. ternyata ini emang seru kalau dibikin misteri gitu padahal awalnya drama Mm-mm. psikologis misalnya gitu Mm-mm. awalnya jadi banyak penjelasan secara teori psikologis tapi nggak kelihatan gitu. Tapi kemudian ada adegan yang meninggal. Wah, Mm-mm. jadi pikiran tuh jadi berubah gitu. Wah, ini kayaknya dibikin misteri nih seru nih. Nah, di situ nih Ya. jadinya hanya stuck gitu. Nah, Kak, jadi gimana tuh kira-kira supaya apa ya kita bisa bisa menentukan akhir gitu kan yang akhir yang seru itu yang seperti apa sih kalau buat novel gitu Kak? Iya, kalau untuk Terima akhir kasih yang Kak seru itu Desti. sebenarnya balik ke ini ya, lebih ke kita harus jujur pada tulisan kita gitu. Jadi nggak usah merasa, aduh kayaknya kalau saya ambil adegan ini aman nggak ya gitu, susah nggak Iya. ya kira-kira. Nah gitu, nggak apa-apa Kak, kita tulis dulu yang sekiranya, pokoknya itu jujur ya, jujur dari kita gitu. Nggak usah mikirin aman atau enggak, bisa atau enggak, tulis aja dulu Kak. Ada di kerangka naskahnya nggak kira-kira? Ditulis nggak di kerangka naskahnya Ada sih Kak. untuk di poin-poin? Nah, itu boleh nggak apa-apa kan dipakai Justru selamat di tengah ya jalan nggak gimana? sesuai nih sama kerangka gitu. Kayaknya nggak gini deh. Nah, mungkin Sering bisa begitu. di ini Kak. Kalau misalkan ternyata serunya itu dibikin horor sedikit gitu ya. Boleh Iya. misalkan dibikin ada misteri sedikit tuh boleh Kak. Anggap aja ini kayak pendukungnya gitu. Jadi bukan terus ganti ganti genre, enggak begitu. Jadi kayak pendukung aja gitu, biar seru dikit gitu, Iya, biar iya. toh itu juga bisa bikin pembaca nggak bosan, apalagi satu buku. Kalau satu buku terus begitu terus ya kan kadang ada yang bosan ya Kak ya. Jadi selama alurnya itu logis, alur ceritanya itu runut ya, mengalir, nggak apa-apa, ambil aja. Selagi tidak melanggar sara, norma, budaya, tidak melanggar itu tidak apa-apa. Gitu. Dicoba aja Kak. Boleh Siap, seperti itu. siap. Baik, Dicoba Kak. aja. Daripada kita mengganti dari awal lagi, lebih baik kita melanjutkan yang sudah ada gitu ya nggak sepakat. Baik, baik, Iya Kak. itu fiksi ya Kak, fiksi atau non Fiksi. fiksi? Fiksi, Kak. Fiksi ya, Ah, kebetulan kalau saya juga non suka fiksi, sekali saya fiksi. nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu pusing karena kalau non fiksi kan Mm-mm.
Misalnya ketika kita bikin bahan ajar atau ketika kita Mm-mm. bikin buku motivasi gitu, kan sudah kebayang tujuan Iya, bikinnya heeh. itu apa kayak gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. non fiksi ini Mm-mm. yang Mm-mm. kalau buat saya sih seru gitu. Seru tuh Fiksi ya. sulitnya, kesulitannya Iya, gitu. fiksi. Mm-mm. Imajinasinya main soalnya ya. Ya, Tapi justru saya kalau disuruh nulis non-fiksi, kaku banget loh, Kak. Bener deh. oh Kayak gitu. bukan saya gitu. Ya mungkin memang saya tidak jago di non-fiksi ya. Jadi kalau Mm-mm. nulis non-fiksi itu rasanya kayak ya udah datar aja gitu. Jadi sampai sekarang Mm. saya juga masih mencari cara gimana Mm. biar non-fiksi yang saya buat itu bisa menarik orang. Memang saya nggak mampu nyeles mungkin ya. Itulah gunanya kolaborasi, Kak. Kan kalau non-fiksi, betul, begitu. Yang marketing biar saya aja yang jualan. Oh iya, siap, siap. Saya yang nulis. Saya Iya, ngedit aja betul. lah, Kak. Ini Kak, ini juga Iya, apa ya, pengalaman saya pribadi ini iya, ya, iya, masalah siap. nulis itu. Saya kan kadang minder atau kurang optimis dengan Hmm, tulisan saya sendiri itu. ya, Kira-kira betul, kalau saya nulis betul. ini siapa ini yang mau baca? Kira-kira apa seneng nggak kira-kira dengan tulisan saya? Begitu Hmm, mindernya saya kadang iya. ya jadi stuck gitu. Ah, Makanya ah, saya ah, kadang-kadang ah. Nah, itu. nulis-nulis sebentar. Orang bisa nulis itu siapa kira-kira? Itu yang jadi permasalahan di pikiran saya tuh Nah, selalu seperti itu. itu. Itu Pasti ada masuknya rasa di minder gitu. perfeksionisme ya, Kak ya. Iya, Jadi ketika iya, kita iya. sedang menulis, lagi di proses menulis, udah nggak usah dipikirin soal itu. Mau suka nggak suka, tulis aja dulu ya. Gitu, nggak apa-apa, Kak. Kita jangan memikirkan soal suka atau nggak suka. Selama kita sudah tahu kan pembaca kita untuk siapa, selagi bahasa yang kita gunakan itu tidak muter ya, tidak membingungkan, tidak bertele-tele, tidak bikin orang bertanya-tanya, lanjut aja. Jadi makanya itu, kita harus tahu pembaca kita siapa, supaya apa? Supaya kita pakai bahasanya juga sesuai dengan mereka. Udah gitu aja dulu. Nah, nanti kalau sudah nulis ya sudah selesai, baru deh kita editing kembali, kita self editing. Itu nanti kita bahas di hari Minggu besok. Datang ya. Kita bahas apa editing itu besok. Seperti itu, Kak. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa takut. Kita sudah nulis aja, kita sudah hebat. Karena nggak semua orang mau menulis loh. Iya nggak? Betul? Betul. Iya. Gitu. Pasti tulisan itu menemukan menemukan apa ya? Menemukan orangnya gitu. Pasti menemukan ya ibaratnya kayak menemukan marketnya, nah, seperti itu. Tidak masalah, aman saja, gitu ya. Nulis dulu aja dulu, nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, betul dari Kak Anis. Tuh, jadi gunanya komunitas, kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, betul. Atau mungkin mau tuker tulisan secara ini, secara japri boleh. Nah, itu bisa minta feedback dari orang terdekat itu juga bisa. Boleh seperti itu. Tapi kalau di proses menulisnya, gak usah takut. Tulis dulu. Tulis dulu sampai selesai semuanya. Kita edit, kita lihat apakah sudah rapi atau belum. Sudah, biarkan itu menjadi urusan penerbit. Biarkan itu menjadi urusan redaktur. Seperti itu. Ya. Oke, Atau mungkin jangan lelah dari menulis Pak gitu Fran, ya, Kak ya. Nulis aja, sudah nulis banyak kan? mungkin ada Ah, komen juga dari Pak Fran sebagai boleh, senior boleh. ini Pak kayaknya. Frans mungkin Pak dari tadi Fran, ya, hanya ini ya, senior ini, hanya senior. hanya mau ini, Terima kasih nih. hanya menyimak dari tadi ya. Iya, Pak Fran. Pertama-tama terima kasih ya kepada Desti dan teman-teman semua ini atas boleh kehadiran saya di tengah-tengah saudara-saudara penulis, terutama dengan Iya. Desti ya, sama Hani ya. Nah, hari ini uh, memang sudah lempeng ya. Iya. Tapi semangat masih muda ya, Nggak masih apa-apa, Kak. sayang. Betul. Jadi kalau pengalaman saya kan saya menulis rubrik tentang keluarga, tentang perkawinan dari generasi ke generasi, Iya. di lintas generasi. Nah,
Jadi beruntung saya suka menulis tentang waktu saudara meninggal, waktu ayah meninggal, ibu meninggal. Nah, itu banyak tulisan saya. Nah, ternyata dengan hadirnya Aliniaku dengan berapa tuh antologi yang saya sudah buat, ternyata Baik. wah bisa meningkat jadi buku Nah, sendiri. betul. Wah, Nah, itu ini. masuknya dari kebiasaan menulis ya, Kak ya. Jadi, Ya, seperti tadi, betul. semakin kita sering melatih diri kita menulis ya, akan terbiasa juga kita makin hari makin meningkat kemampuan kita ya. Yang tadinya cuma bisa 1 lembar, 2 lembar, nanti tiba-tiba jadi 100 lembar tuh kan. Nah, itu manfaatnya dari menulis gitu ya. Oke. Ya, itu sudah Baik, saya betul-betul. lanjutkan lagi ya. Oke, Ya, Kayaknya banyak baik Kak karyanya Pak Pran Frans. ini. Kayaknya banyak karyanya Pak Betul. Pran ini ya. Sama-sama banyak Bisa saya yang cuma ya. 2. Hanya, bisa hanya bisa berbagi Pak Pran. kesulitannya Baik. banyak ya. Banyak sebetulnya Iya, pertanyaan saya sudah kirim kepada Desti. iya, iya. Nanti kita Salah bahas satunya, sedikit-sedikit. Iya, oh ya, betul. ya. Begini salah satunya ya pertanyaan saya ya. Kan Iya, untuk buku itu kan ada satu judul utama ya, kenapa saya mau menulis buku ini. Nah, tapi di iya, dalam penulisan itu kan ada 8 bab. Nah, 8 bab itu kan masing-masing punya tujuannya, punya pengungkapan maksudnya, punya iya, em, ini ya judul atau tujuannya. Nah, iya. bagaimana menyatukan kan itu masing-masing punya maksud dan tujuan, tapi lalu perlu mengacu kepada yang satu buku itu bagaimana itu? Ya, Jadi maksudnya tiap bab itu nyambung gitu ya, Kak. Jadi tiap bab dalam buku itu ya nyambung gitu. Seperti itu? tiap bab itu kan ada pengungkapan maksud dan tujuannya ya, kenapa diberi judul Mm-mm. itu. Nah, Oke. saya ada bikin 8 dalam oh, Delapan bab. outline itu 8 bab. Ya, Nah, sedangkan buku itu kan sebagai satu buku itu kan mempunyai tujuan utama ya. Nah, bagaimana ya. mengkaitkan masing-masing bab itu dengan tujuan dari masing-masing bab itu dengan tujuan besarnya itu. Oke, seperti itu. Iya, baik. eh Bisa dilihat dari benang merahnya ya Kak ya. Saya sudah ngecek punyanya Kak Franz. Menurut saya itu sudah nyambung Kak. Jadi yang dibahas itu kan tentang keluarga ya. Kalau nggak salah tentang tentang kehilangan keluarga seperti itu. Nah, yang saya yang saya lihat tulisan Kak Franz sudah cukup sudah cukup nyambung. Jadi setiap bab itu berisi tentang benang merahnya adalah soal kehilangan keluarga. Jadi dari bab pertama sampai bab akhir itu nanti yang membahas nyenggolnya tentang itu gitu. Nah, menurut saya, punyanya Kak Franz sudah nyambung kok. Jadi dilanjutkan aja Kak, nggak apa-apa. Saya kemarin baru baru ngecek yang Ya. punya Kak Frans yang ini kayaknya yang tentang surat. Nah, itu menurut saya nyambung karena benang merahnya adalah untuk orang yang sudah tiada ya, seperti itu. Seingat saya seperti itu. Nah, nggak apa-apa dilanjut aja karena karena benang merahnya ada gitu. Tidak lompat kemana-mana gitu. Jadi kalau Oh iya, misalkan iya. tentang keluarga yang sudah Ya. meninggal, yang sudah tiada, nah, itu. Jadi nyambungnya ke situ. Jangan lupa nanti ada arah pesan moralnya ya, Kak Frans ya, di akhirnya, di penutup, ya, maksudnya di bab penutupnya. Seperti itu. Dilanjut aja, Kak. Udah bagus, insya Allah. Oh Sudah iya. keren. Gitu. Oh iya, Baik. baik. Izin saya Jadi lanjutkan nggak ya. perlu Ini ada masih ada beberapa lagi ya. gitu ya. Oke. Jadi ini ada Misalnya lalu gimana, Kak? Mohon misalnya bab pertama ya. Dulu kan saya belum mengerti bahwa ternyata perlu maaf. pengungkapan maksud dan tujuan. Nah, di dalam bab pertama, bab kedua itu masih
berbaur banyak dengan kalimatnya bukan kalimat tunggal gitu. Jadi apakah itu perlu direvisi atau enggak? Enggak usah. Oh, nggak usah. Nanti untuk urusan editing dan sebagainya itu urusan saya gitu. Kecuali kalau misalkan naskahnya belum dikumpulkan ke saya, belum dikumpulkan ke admin ya, itu masih bisa di editing kembali. Nah, gimana Iya, Oh caranya? iya. Besok Ya. hari Minggu Oh tentang iya. self editing begitu. Oh iya. Baik, saya baik Kak belum Afan, terima mengumpulkan kasih ini. sudah berbagi ya. Baik, ini kita lanjut ke tentang pertanyaan selanjutnya. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana supaya naskah kita berkualitas gitu. Nah, ini karena sudah jam 8, saya agak percepat sedikit, saya mode balapan. Oke. Jadi yang pertama adalah jangan lupa setiap ide itu harus diolah sampai tuntas. Ide akan semakin bernilai dan berharga kalau kita selesaikan seperti itu. Seperti tadi, kalau sudah ada ide, jangan terus berhenti lalu ganti yang lain. Nah, itu nanti akan begitu terus. Jadi supaya karya kita berkualitas maka tuntaskan, selesaikan gitu. Jadi nggak jadi, pokoknya selesaikan dulu. Seperti itu. Kemudian pastikan di naskah itu punya tujuan utama yang jelas ya Kak. Semua naskahnya harus ada tujuan utama yang jelas. Arahnya ada gitu. Misalkan tujuannya adalah untuk mengajak ya berarti arah naskah kita adalah untuk mengajak orang-orang gitu. Seperti itu. Lalu kemudian pastikan alurnya nyambung gitu ya. Jadi dari setiap adegannya, setiap bagian-bagiannya itu berhubungan. Caranya biar bisa nyambung adalah dengan menggunakan transisi. Bisa dengan kalimat, bisa dengan hanya frase. Misalkan kayak kata transisi itu misalkan kayak oleh sebab itu atau mungkin kayak berdasarkan paparan di atas. Nah, itu kan bisa menyambungkan paragraf ya, seperti itu. Atau mungkin ada paragraf yang menyambungkan paragraf yang pertama dengan paragraf yang ke selanjutnya, misalkan seperti itu. Boleh seperti itu. Jadi disambung. Jadi kita ibaratnya kita kayak mau ngajak pembaca gitu loh, biar jalan terus, tidak lompat-lompat saat membaca gitu. Lalu kemudian pastikan juga memuat emosi yang jujur, tidak berlebihan. Nah, maksudnya di sini adalah emosi yang ada di dalam naskah itu memang sesuai dengan realita gitu. Kalau misalkan sedih ya, kalau misalkan di dunia nyata, kalau kita lagi sedih kan nggak langsung, misalkan kita lagi baca pesan yang bikin kita sedih gitu. Kan kita nggak langsung terus teriak-teriak meraung-raung kan. Biasanya kan kita berproses dulu, terus mungkin kata-kata yang dipakai juga tidak berlebihan. Nah, kalau berlebihan, takutnya nanti pembaca kecapean gitu. Jadi sebelum nyampe akhir itu nanti udah capek duluan, akhirnya nggak lanjut membaca naskah kita gitu. Jadi jujur aja sama naskah kita, tidak perlu dilebih-lebihkan. Lalu kemudian seperti tadi, gunakan bahasa yang efektif. Ini sesuaikan dengan pembaca kita, target pembaca kita. Kalau targetnya adalah remaja, maka jangan diberikan kata-kata yang rumit, kata-kata yang susah dimengerti, apalagi kata-kata yang kaku gitu ya, formal. Nah, remaja kadang suka Nah, itu. Jadi pasti mereka nggak akan baca karena itu tadi bahasanya nggak sama dengan maksudnya gitu. Kalau misalkan kita untuk orang-orang akademis biasanya kan formal gitu ya, formal atau mungkin kadang-kadang ada istilah-istilah yang ya istilah-istilah yang mungkin agak sulit tapi mereka ngerti gitu loh. Nah, kalau itu dikasihkan ke remaja, pusing pasti ya. Mereka nggak akan mau baca yang seperti itu. Jadi pakai bahasanya itu yang sesuai dengan mereka, gitu. Nah, ini adalah kunci naskah kita supaya menarik, gitu. Uh,
supaya naskah kita menarik, ini ada dua teknik yang dipakai. Oh, sorry. Ini teknik untuk non-fiksi, yang ini teknik untuk fiksi. Gitu ya. Kalau non-fiksi pasti sudah pada paham ya, namanya segitiga terbalik. Nih, jadi semakin turun itu semakin kurang penting. Jadi hal-hal penting itu ditaruh di paling atas ya, dipakai untuk mengajak pembaca untuk baca naskah kita. Tujuannya itu sebenarnya itu. Jadi semakin menarik, semakin mereka baca naskah kita gitu. Makanya kadang ada kan kalau sekarang di sosmed ya, mereka suka pakai kata judul yang mengundang gitu ya. Apa sih nama itu? Judul clickbait kayak gitu. Nah, itu jangan ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Kadang judulnya dilebih-lebihin, ternyata isinya nggak seperti itu. Tetap harus judulnya sesuai dengan naskah kita gitu ya, tapi menarik seperti itu. Jadi yang penting-penting ada paling atas, nanti semakin ke bawah paling juga hanya tentang saran, ajakan, atau mungkin hanya rangkuman saja gitu. Ya, itu ada di bawah. Kan semakin kurang penting gitu. Ini untuk non fiksi gitu. Nah, untuk yang fiksi pastikan menggunakan teknik ini, show don't tell. Maksudnya apa? Maksudnya lebih baik tunjukkan daripada kita ceritakan gitu. Jadi maksudnya adalah kita tunjukkan melalui ekspresi, terus melalui suasana di sekitarnya seperti itu. Jangan sekedar diceritakan langsung gitu, pasti kurang menarik. Contohnya kayak gini, misalkan ada kalimat tentang Rina sedang sedih, itu menceritakan, itu langsung dikasih tahu Rina sedang sedih, selesai. Kurang greget ya. Coba kalau misalkan diganti dengan menunjukkan dengan ekspresinya seperti mata Rina berkaca-kaca dan bulir air mata berjatuhan membasahi pipinya. Nah, itu lebih menarik. Orang jadi tahu, orang tuh pasti tahu, pembaca tahu, oh Rina sedang menangis gitu, tanpa harus suapin kata menangis seperti itu. Nah, ini yang jadi kunci menariknya sebuah karya fiksi. I-nya mungkin itu. Oh, hilang suaranya. Iya, kalau di pulau ini lagi padam ini. Di pulau padam. Saya tetap ada ya. Oh ya, pulau mana Kak kalau boleh tahu? Oke. Ya, jadi ini ya, jangan lupa untuk menggunakan yang fiksi itu sulitnya di sini. Eh, Mengolah kata, bagaimana kita bisa merubah dari yang menceritakan menjadi menunjukkan. Nah, ini di sini biar kita bisa tetap menunjukkan tapi tidak berlebihan. Nah, ini di sini. Di sini tantangannya fiksi itu di sini. Mungkin yang bikin-bikin non fiksi mungkin mau coba bikin fiksi silahkan dicoba aja dulu. Nah, bisa digunakan bisa sebagai latihan menulisnya ya. Gitu. Oke. Nah, ini tadi soal blunder ya. Jadi kalau blunder saat menulis kira-kira gimana? Ada yang nanya juga nih, blunder saat menulis gimana? Nah, kalau blunder pastikan ini, hal-hal ini tidak terjadi di naskah Anda. Jadi yang pertama, apakah maksudnya di paragraf itu, maksud dari bab itu sudah jelas belum? Gitu. Sudah tersampaikan belum? Gitu. Kemudian apakah ambigu? Apakah disalahartikan kira-kira isinya? Apakah maksudnya sama dengan yang dibaca gitu, dengan yang kita tulis, dengan yang dibaca orang tuh kira-kira sama enggak maksudnya. Lalu yang ketiga, apakah ada bagian emosional yang terlalu berlebihan seperti itu, terlalu lebay ya istilahnya, akhirnya jadi capek sendiri gitu. Lalu gimana dengan ceritanya? Apakah logis? Alurnya bagaimana? Kira-kira logis tidak?
Itu. Kalau misalkan salah satunya ada, salah satunya jawabannya iya, maka harus direvisi. Nah, ini kita tahu dari mana? Dari mengedit kembali naskah kita. Nah, nulis itu ini ke apa namanya agak lama itu ini. Jadi karena nulis tidak bisa langsung diserahkan, kita harus edit dulu supaya apa? Supaya naskah kita ketika diserahin berkualitas gitu. Jadi udah siap, ibaratnya udah siap tayang lah gitu. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya di skip dulu. Ini tentang blunder ya. Oke. Nah, ini Tulisan menjaga mood saat menulis seperti ya. Gimana? tulisan yang efektif itu kan apakah harus paragrafnya yang panjang atau Oh, gimana? tidak. Karena saya kan baca buku, paragrafnya itu Ya. panjang banget. Itu kayak saya apa ya malas baca aja kadang-kadang seperti itu. Apakah tulis Nah, biasanya kan ya tulis yang Nah, sudah itu mungkin profesional itu kan apa paragrafnya itu panjang. uh-uh. Iya. Nah, Nah, tergantung ya kalau misalkan malesnya baca karena kita males bacanya itu beda lain cerita. Mungkin saja orangnya terlalu banyak argumen yang di yang di itu yang diucapkan gitu ya. Ya, mungkin bisa itu terjadi. Kebanyakan referensi bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah lolos apa namanya? Sudah lolos tayang, sudah lolos produksi, mungkin memang sudah dicek di bagian itu gitu. Mungkin kitanya yang kurang gitu ya, teman-teman ya. Jadi dicek kembali kira-kira apakah kita terlalu panjang memberi argumen. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang menjaga mood saat menulis ya, teman-teman ya. Gimana biar kita moodnya tetap ada saat nulis itu ini. Jadi kita bisa mengeksplorasi genre. Maksudnya adalah kita bisa membaca, menonton karya yang mungkin genrenya berbeda dari kita. Kenapa? Karena itu bisa-bisa nambah sudut pandang kita, sudut pandang baru kita. Kita jadi nggak bosen sama tulisan kita sendiri, ibaratnya begitu. Lalu kemudian ketika mood menulis sudah mulai hilang, coba pakai metode free writing. Jadi nulis bebas. Apapun yang mau Anda tulis, tulis aja semua gitu. Yang ada di kepala tulis saja dulu. Nanti kan kita bisa ngecek nih apa ya yang kira-kira yang bisa kita tambahin gitu. Lalu jika memang benar-benar mood itu kemudian jadi hilang sama sekali, coba diingat kembali. Tujuan kita menulis itu apa? Visi misi menulis kita itu apa? Kita dorong, kita paksa diri kita untuk mengingat kembali gitu. Ini fungsinya adalah supaya kita tidak lupa gitu. Oh, tujuan kita kan untuk menginspirasi orang ya. Nah, kita ingat kembali. Siapa tahu dengan kita mengingat visi misi kita, itu bisa mengembalikan motivasi menulis kita. Begitu ya. Mungkin visi misinya supaya bisa dapat tambahan 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 uang saku. Nah, itu bisa semakin nambah nambah ini ya, nambah kita mau nulis. Mungkin bisa dipakai seperti itu. Setidaknya mood menulis kita tetap ada gitu. Meskipun ya visi misinya ada aja gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, ide itu sebenarnya masih bahan mentah ya, teman-teman ya. Jadi masih ibaratnya masih bahan-bahannya aja gitu. Nah, yang jadi poinnya adalah tulisannya kita adalah bahan jadinya. Jadi makanan jadinya gitu. Jadi harus diolah terlebih dahulu, nanti akan menjadi sebuah tulisan gitu. Nah, nilainya akan jadi berharga. Sebuah ide akan jadi berharga dan bernilai apabila kita pilih ide itu, kita fokus mengolahnya, lalu kemudian kita menyelesaikannya itu. Jadi teman-teman, kalau kita sudah punya ide, sudah ada ide yang mau kita bikin, sudah ada ide yang mau kita jadikan sebuah karya untuk menginspirasi orang, maka ayo kita selesaikan. Mau mau kayak gimana tulisan kita,
tulisannya kita selesaikan terlebih dahulu ya teman-teman, harus diselesaikan gitu ya. Jadi kita ingat kembali kira-kira motivasi kita sebelumnya apa menulis itu gitu. Karena dengan kita menyelesaikan naskah kita, ya tentu saja naskah kita akan jauh lebih berharga gitu. Ide yang tadi itu jadi lebih berharga, lebih bernilai, dan semoga orang begitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa sedikit menambah menambah kepercayaan diri kita untuk menulis ya teman-teman. Jangan patah semangat ya teman-teman, harus menulis. Karena kita menulis itu mengajak kita untuk tetap aktif seperti itu ya. Baik. Mungkin ada yang mau Oke. menambahi atau mungkin karena Kak, waktunya boleh juga bertanya, sudah Kak. melebihi Kak, boleh bertanya, Kak. 8:29 Kalau ya. Oh iya, untuk Kak Tias ya. Kak mau nanya, kalau judulnya cuman singkat Gimana padat, Kak? bisa nggak? Misalnya perantau. Saya sudah nulis di di chat. Oh iya, mohon maaf kok tidak masuk di saya sebentar. Di chat. Oke, perantau. Oh, oke, hanya satu kata. Ya, itu bisa nggak ya kira-kira? Catching nggak, menarik Ini untuk nggak? Atau perlu fiksi? harus tambah? Fiksi aja. Fiksi tapi Oh, dilandasi oleh fiksi. cerita-cerita, Oke. ya, cerita-cerita Mm-mm. yang real gitu ya. Betul, betul. Oke, kalau untuk fiksi, perantau. Kayaknya banyak yang apa Kak, maaf, namanya nge-freeze, Kak. Putus-putus. eh memang nah itu coba ya Kak, ini mohon maaf juga internetnya masih masih susah. Iya. Iya Kak, jadi begitu. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan hanya sekedar perantau saja, apalagi fiksi ya, mungkin memang langsung langsung perantaunya. Tapi kalau misalkan mau ditambahi, misalkan apa ceritanya tentang apa, perantau yang tersesat atau perantau yang apa misalkan, boleh seperti itu. Hanya perantau saja, kira-kira bagaimana teman-teman yang lain? Kira-kira menarik nggak untuk dibaca? Kalau saya sih tetap menarik ya, karena ngebahas perantau itu kan sesuatu yang terjadi di sekitar kita gitu loh. Jadi perantau aja udah seru segitu loh. Ya, mungkin bisa Atau perantau ditambahkan satu misterius. kata, dua. Ah, nah itu Tergantung disesuaikan dari aja Kak alurnya. Tias. Iya, Mungkin Baik, tergantung. mungkin terima kasih. di ceritanya bisa dua kata atau perantau saja juga boleh gitu. Oke, Untuk menariknya aja gitu. yap, Dua kata boleh gitu. Ya, gitu yap. ya Kak Tias ya. Ya, Baik. makasih Kakak. Ya. Iya, sama-sama Kak Tias. Baik, untuk karena waktunya sudah terbatas, sebenarnya seru sekali ini ajak sesi diskusinya. Tapi mohon maaf karena sudah 8:30 ya, pasti teman-teman juga butuh istirahat. Jadi saya mohon maaf, mohon izin untuk mengakhiri sesi pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Itu tentang self editing. Itu. Kalau bisa Yang hadir belum karena ini adalah hal penting. Untuk yang pertanyaan yang belum disampaikan atau mungkin yang masih yang mengganjal, belum boleh mengirim naskah ditanyakan ke gimana, admin. Kak? Yang belum mengirim Untuk naskah yang belum gimana, Kak? mengirim naskah, itu Kan masih, urusannya dengan ke admin, begitu. iya kan enggak, maksudnya kan waktunya masih lama nih, Kak. Ini kan Iya. saya tak edit dulu soalnya ini kan. Kan takutnya ketika saya kirim Oh itu iya, tapi kalau eh, misalkan ngeditnya nggak perlu lama-lama ya Kak, usahakan insya Allah. boleh di sini aja, boleh diedit saya aja, Gitu ya. gitu ya. Ya, untuk urusan pengumpulan naskah, ada deadline-nya kan ya? Deadline-nya ada tidak ya? Nah, itu boleh dikomunikasikan ke admin ya. Karena saya hanya ngedit saja, saya hanya menerima naskah, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, gunakan waktu ini untuk istirahat, gitu ya. Nanti kita Baik, terima bertemu kasih. kembali. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Selamat malam, Terima selamat kasih. istirahat. Malam. Materinya boleh dibagi ya, Kak Kak. Desti. Oh ya, boleh siap. Nanti Materinya dibagi. saya kasihkan lewat admin ya.
Baik. Oke, terima kasih Sampai banyak, jumpa. Kak. Sehat Iya, selalu, Terima selamat Kak. kasih. malam. Ya, Ya, silahkan sama-sama. bisa undur diri. Terima kasih. Ya, atur nuwun. Nah, Pak Fran. halo, Pak Fran, Raffi. Ya, tinggal selamat tinggal di mana, malam. Pak Fran? Terima kasih. Tinggal di mana? Tinggal di mana, Pak Fran? Saya tinggal di Tinggal di Depok. mana? Ya, Oh, Depok, di, Jakarta itu ya. di antara Bogor, Iya, Jakarta. iya. Ya, Jakarta. Raffi di Iya. mana? Di Sumenep, Kepulauan. Waduh, luar biasa. Sumenep. Ya, oke. Kumaha. Ya, nanti kita ketemu Sumenep, lagi ya. Kepulauan. Ya. Iya, iya. Keluar dari sini. Mana ini? Ada.